Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Aida Nurlaila dari kelompok Resonansi. Hai, saya Dia Zafira dari kelompok Resonansi. Hai, saya Nurulika dari kelompok Resonansi. Hai, saya Dina Natasha, saya dari kelompok Resonansi. Hai, saya Angga Yudi, saya dari kelompok Resonansi. Di sini kami akan membahas tentang gelombang bunyi. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak sih gelombang bunyi itu apa? Yang mau tahu, yuk simak video ini. Jadi, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu sehingga termasuk kepada gelombang mekanik dan digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Kelompok kami akan membahas tentang apa saja ciri-ciri gelombang bunyi, sifat-sifat gelombang bunyi, efek Doppler dan pemanfaatannya, serta pemanfaatan gelombang bunyi di kehidupan sehari-hari. Begini pembahasannya. Ciri-ciri gelombang bunyi. Gelombang bunyi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tergolong gelombang longitudinal. 2. Tidak dapat merambat di ruang hampa. 3. Dapat dipantulkan, dilenturkan, dan dibiaskan. 4. Dapat mengalami resonansi. 5. Cepat rambatnya dipengaruhi jenis medium rambatnya. Sifat-sifat gelombang bunyi. Berikut adalah sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama, refleksi. Refleksi atau pemantulan adalah kemampuan gelombang bunyi untuk memantulkan bunyi itu sendiri. Sifat refleksi ini sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam ruangan, akustik, bangunan, dan sistem audio. Yang kedua, interferensi. Selanjutnya, interferensi yaitu sifat gelombang bunyi yang terjadi ketika dua atau lebih gelombang bunyi bertemu dan saling berinteraksi. Yang ketiga, difraksi. Difraksi atau pembelokan arah merupakan kemampuan gelombang bunyi untuk melintasi rintangan atau celah kecil pada satu permukaan. Efek Doppler dan pemanfaatannya. Efek Doppler merupakan perubahan frekuensi bunyi atau panjang gelombang pada seorang penerima, pendengar yang sedang mengalami gerakan relatif antara pendengar dan sumber bunyi. Salah satu pemanfaatan efek Doppler dalam radar adalah bagaimana cara ahli meteorologi melacak adanya badai. Efek Doppler digunakan pada aplikasi beberapa jenis radar untuk mengukur kecepatan objek yang diamati. Dengan mengukur perubahan frekuensi yang diterima, kita dapat mengukur kecepatan objek tersebut. Pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Ultrasonografi USG, alat yang digunakan untuk mengamati perkembangan bayi di dalam rahim ini. Memanfaatkan gelombang ultrasonik. Hal ini memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam rahim ibu hamil. USG melacak perubahan frekuensi bunyi, pantul dari jantung yang berdenyut dan darah yang mengalir. Selain itu, USG juga digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan jaringan tumor, kondisi otak, dan lain-lain. 2. Pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik ini dapat dijumpai pada proses homogenisasi susu. Selain itu, digunakan pada bidang penanganan hama yang akan menghasilkan efek depresi pada tikus dan lipas akibat gelombang ultrasonik. 3. Terapi ultrasonik. Gelombang ultrasonik juga digunakan pada bidang kedokteran yang digunakan untuk terapi, sehingga dikenal dengan sebutan terapi ultrasonik. Terapi ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada sendi dan otot. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai gelombang bunyi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada silap dan salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Flamingos in the pool, I smell like a mini bar.